Amin. Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa liman haqqun alaina. Thumma ila ruhi ususon Batu Haji Dairan bin Batu Haji Nuh. Ila ruhi ususon Ibu Haji Dairah binti Batu Haji Nuh. Ila ruhi ususon Batu Haji Dairin bin Batu Haji Nuh. Ila ruhi ususon Batu Haji Saman bin Batu Haji Nuh. Ila ruhi ususon Batu Haji Samai bin Batu Haji Nuh. Ila ruhi ususon Batu Haji Nuh bin Batu Haji Dun. Wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir kita baca, kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa kesehatan. Amin. Saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Al-Fatihah lisihah wal afiyah wal barakah, jalibatan likulli khair, dafi'atan likulli syarr. Lana wa li ahbabina wa li auladina wa li qarabatina wa li ashabina wa li jama'atina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila hadratin nabiy. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nawai ta'alluma wa ta'alim wa tudhukura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal istifadata wal ifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, aku sufi dzikri sahibul fadilah wa sa'adah al-Ustaz Samsul Bahri. Ada saudara-saudara kita, ada Mang Hasan, Mang Opi. Nah, semuanya insya Allah diberi kesehatan. Amin. Kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban puasa dan sampai kepada bulan suci Ramadan yang di hari ke-17. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir diberi kesempatan lagi oleh Fadilatul Ustaz Samsul Bahri untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah di dalam kuliah subuh keluarga besar Fatwa Haji Nuh bin Haji Dun. Semoga kita semua yang datang maupun yang mendengar lewat streaming
dan saudara-saudara kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemaslahatan, dan dijauhkan dari segala bala, dan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Kitabuz zakah. Kitabuz zakati. Kitab menerangkan tentang zakat. Ta'rifuz zakat. Ta'rifuz zakati, definisi daripada zakat. Lughatan at-tadhhir wan nama'u ay az-ziyadatu wal khairu wal barakatu wa li anna Allah ta'ala yutahhiru al-muzakki biha min az-zunubi wa razilatil bukhli. Zakat. Pembahasan zakat ini adalah pembahasan yang memang kalau kita lihat dalam beberapa kajian ataupun kita lihat dari beberapa referensi buku maupun pandangan para ulama, adalah suatu kewajiban yang ini berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan manusia. Jadi kan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan di dalam syariat Islam, yaitu rukun Islam, itu ada istilah zakat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, dari kelima ini yang kewajibannya itu terasa berbeda adalah zakat. Kenapa demikian? Karena zakat ini adalah suatu kewajiban yang mana kewajiban antar manusia dengan manusia yang nantinya juga sambung kepada Allah. Maksudnya ketika sholat itu diwajibkan oleh Allah, maka adalah kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya melalui hubungan ruhaniyah antara seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Maka sholat itu akan menguntungkan bagi dirinya dan rasa patut sesembahan kita kepada Allah. Beda dengan zakat. Zakat ini adalah suatu kewajiban yang kewajiban ini berkaitan dengan hak Adam. Karenanya zakat itu sangat penting karena itu menyangkut tentang kesenjangan sosial antar manusia. Sehingga zakat itu sangat ditekankan ketika seseorang itu tidak mengeluarkannya. Maka di dalam salah satu khalifah itu ada yang memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena zakat itu ketika tidak dikeluarkan itu akan berkaitan dengan orang yang lain. Bahasa kita nih, kalau sekarang lagi pandemi Covid, orang yang kaya diem-diem baik. Orang yang punya rezeki banyak nggak saling menolong. Yang berdampak adalah orang yang susah. Ya kan, makanya akhirnya intinya sedekah itu kan kita membagi atau memberikan kebahagiaan, kebersamaan terhadap saudara-saudara kita yang susah. Maka zakat itu adalah suatu ibadah yang hubungannya antar manusia, kalau dalam istilah yang lain adalah hablum minan nas. Ada istilah hablum minan nas, ada hablum minallah. Nah, zakat sendiri dalam segi bahasa kan artinya suci dan berkembang. Itu dalam segi bahasa. Az-ziyadah wal khair wal barakah. Ada yang mengatakan juga zakat itu bertambah. Wal khair, kebaikan, wal barakah. Ziyadatul khair sendiri itu artinya juga barakah. Wa li'anna Allah Ta'ala yutahhiru al-muzakki biha minadz-dzunub wa radilatil bukhli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah dari mereka shadaqah yang bisa membersihkan dan mensucikan dari mereka. Itu adalah perihal tentang definisi zakat. Secara syariat adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin. Mengeluarkan sebagian harta dengan cara yang khusus dan niat yang khusus, yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, yang ditasrifkan atau dikeluarkan terhadap golongan tertentu. Nah, sekarang kita harus membedakan antara sedekah, zakat, infak, dan nafkah. Karena gini, sebagian orang itu ada yang mengatakan sedekah kepada ustadz, terus dia bilang, "Ade nggak berhak dapat sedekah, kan yang dapat sedekah cuma 7-8 golongan doang."
Terus dia ditanya balik, lah emang ente dalilnya apa? Ente bilang cuma 8 orang doang. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi dikit-dikit dia langsung ngambilnya ke ayat Al-Qur'an. Sehingga ada sebagian dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memberi pandangan bahwa sedekah itu hanya terbatas pada 8 golongan. Nah, di dalam kajian literasi fikih, sedekah itu terbagi menjadi 2. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, sedekah ini dia cakupannya lebih luas. Sedekah itu mencakup sesuatu yang materi maupun non materi. Kalau materi itu lebih kepada infak. Jadi infak itu suatu kelebihan harta atau suatu pemberian kepada satu orang kepada orang lain yang diberikan dengan model materi. Bisa uang, bisa juga makanan, bisa juga semen, bisa juga pokoknya infak. Bisa musola, bisa masjid, yatim piatu, itu infak berupa materi. Nah, kalau sedekah itu umum, bisa berupa kebaikan kita senyum sedekah. Kita dalam bahasa hadisnya itu tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Atau ada istilah hadis lain, ini agak vulgar tapi ini juga harus tahu. Fi budai ahadikum sedekah. Bahasa yang enak gimana ini? Ya kan. Wa fi budai ahadikum sedekah. Ini salah satu artinya nih. Pakai bahasa yang halus aja tuh ya. Bahasa halus aja dah. Saring ya. Wa fi budai ahadikum sedekah. Bahasa paling halus dah nih. Terserah sesat yang mau nambahin. Kumpul sama istri itu sedekah. Nah, itu bahasa halusnya dah, ya kan. Kumpul sama istri sedekah, ya. Kalau kita lagi gak punya duit, ya udah dah sering-sering dah doh ya. Terus kayak gini positif lagi ya. Iya. Jadi kalau yang itu soheh ya. Kalau yang malam Jumat katanya jihad tuh nggak benar. Iya. Jadi nyari. Iya. Kalau bisa mah ya tiap malam dah ya kalau kuat sih. Nah ini bahas ke situ gimana ini? Ya ini kan sedekah ada kaitannya maksudnya gitu. Jadi maksudnya biar kita tahu kita tuh dapat pahala sedekah. Ini bagi orang yang udah berkeluarga tapi ya kalau yang jomblo-jomblo mah ya nanti dulu ya. Jadi maksudnya ini adalah kumpul dengan istri. Ini kumpul yang 18 tahun ke atas ya, bukan kumpul-kumpul gini ya. Itu dianggap sedekah. Maka sedekah itu mencakup materi maupun non materi. Kemudian zakat. Zakat itu juga bagian daripada sedekah tapi sedekah yang wajib. Sehingga innamas shadaqatu lil fuqara ila akhiril hayat. Itu yang dimaksud adalah zakat. Kemudian ada istilah nafaqah. Kalau nafaqah itu adalah suatu kewajiban yang diberikan atau yang ditanggungkan kepada orang yang diberi kewajiban kepada orang yang diwajibi. Gimana ya? Orang yang diwajibkan terhadap orang yang wajib dinafkahi. Dalam konteks ini adalah suami. Wajib memberi nafkah kepada istri, kalau punya anak ya kepada anak. Kalau orang tuanya udah tua, nggak bisa kerja ya berarti kepada orang tuanya juga. Sehingga nafkah ini juga bisa mencakup materi maupun non materi. Yaitu ada nafkah lahir dan batin. Maka dalam istilah pemberian kita kepada orang lain itu ada istilah sedekah yang lebih umum, lebih luas. Ada istilah zakat, ada istilah infak, ada istilah nafkah. Semuanya ini saling berkaitan, hanya mungkin dalam perspektif caranya berbeda-beda. Kemudian kita akan membahas tentang zakat fitrah, yaitu zakat yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Babu zakatil fitri summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaumi Ramadan. Dikatakan zakat fitrah itu karena diwajibkan ketika fitr itu berbukanya manusia dari puasa Ramadan. Maksudnya adalah Idul Fitri. Waktu sama itu dikatakan fitrah. Jadi Idul Fitri zakat fitrah. Waktu sama fitrah bermakna khilqah. Fitrah juga bisa dikatakan fitrah. Fitrah itu khilqah itu kepembentukan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Waktu sama zakatul badani juga dikatakan dengan zakat badan. Li'annaha kama fil hadis zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafathi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah di dalam hadis adalah pembersih terhadap orang yang puasa dari kejelekan.
keburukan, wa tu'matun dan makanan bagi orang yang fakir dan orang-orang miskin. Jadi zakat fitrah dengan zakat mal itu perbedaannya adalah dalam segi di mana kita harus mengeluarkan. Kalau zakat mal berarti kita harus mengeluarkan dari harta kita. Zakat mal itu kan mencakup hewan. Pertama hewan-hewan itu unta, sapi, sama kambing. Itu di dalam syariat Islam. Hanya ini yang dikeluarkan. Kemudian ada zakat tanaman. Tanaman di sini adalah makanan pokok seperti kurma, kemudian beras, gandum, jagung. Jadi sesuatu yang dijadikan makanan pokok. Kemudian satu kama hewan, tanaman, barang dagangan. Kemudian setelah barang dagangan ada juga zakat emas dan perak. Kemudian ada juga zakat ma'adin, tambang. Dan yang terakhir adalah zakat rikas, harta karun. Jadi dalam zakat mal itu ada 6. Nah, zakat profesi itu masuknya kemana? Nah, ini masih ada perselisihan pendapat antar ulama. Karena itu menjadi pembahasan kekinian, fikih kontemporer. Karena zaman dahulu itu nggak ada profesi. Zaman dulu tuh adanya adalah semisal kayak bagi hasil. Kayak semisal orang dagang kan bagi hasil. Tapi sekarang kan enggak. Orang sistem kerja itu kan sistem gaji. Mau perusahaan yang untung besar, kalau gajinya cuma 6 juta ya 6 juta, nggak bisa tambah. Maka zakat profesi ini menjadi suatu perdebatan antar ulama kontemporer. Kalau kita ikut ulama klasik, nggak ada. Kayak PNS, ASN, guru, buruh, pegawai, apakah ada zakatnya? Nah, itu ulama kekinian mengatakan seperti Yusuf Qaradawi, kemudian Hasan Sakho kalau nggak salah itu mengatakan bahwa ada zakatnya. Nah, kita akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya adalah wajibatun bil ijma', wajib secara ijma'. Awqatu ikhraj zakatil fitri. Nah, ini yang akan saya bahas adalah waktu ikhraj, mengeluarkan zakat fitrah. So, saya bilang kayak gini, ini bukan berarti saya ngada-ngada ya. Al-Faqih ngomong kayak gini ada literasi buku fikihnya, referensinya. Di sini dikatakan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Saya mengambil kitab Taqrir Sadidah ini karangan daripada Al-Habib Zain bin Smith. Jadi beliau ini menukil dari beberapa kitab klasik kemudian dijadikan kitab yang mungkin mudah untuk dibaca oleh orang kekinian. Dalam kitab ini dikatakan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama, waktu wujub, waktu wajib ini yang pertama. Bidraki juz'im min Ramadan wa juz'im min Syawal. Bisa mendapati bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Maksudnya gimana? Kita hidup di bulan Ramadan dan juga kita bisa ketemu di Idul Fitri. Jadi ketemunya 2, ketemu di bulan Ramadan dan ketemu di bulan Syawal. Nah, perpindahan itu kapan? Ketika azan maghrib di akhir Ramadan. Kan udah akhir pindah tuh, jatuhnya udah 1 Syawal tuh maghrib tuh. Malam takbiran. Maka di situ kita hukumnya wajib. Ya. Bi ayyakuna syakhsu mawjudan muttasifan bi syurutil wujub. Orang tersebut bisa ada dan tersifati dengan syarat-syarat wujub indal ghurubi syamsi lailatul id. Nah, sekarang permasalahannya gini, kalau orang mati sebelum Idul Fitri gimana? Wajib nggak? Wajib nggak? Nggak wajib, karena dia nggak ketemu malam malam takbiran nggak ketemu dia meninggal. Tapi kalau mau dikeluarin juga nggak apa-apa. Ya, boleh saja. Boleh saja, karena ini adalah wajib. Kalau mau dikeluarin ya nggak apa-apa. Tapi kewajiban itu gugur. Kalau semisal ada bayi lahir setelah maghrib, wajib nggak? Wajib. Takbiran. Dia lahir takbiran. Wajib Nggak? Wajib. Nggak wajib. Karena dia kan nggak ketemu Ramadan. Ketemu di Ramadan nggak ketemu. Pokoknya 2 lahir hal ya. ya. Iya. Harus nemuin Ramadan sama harus Idul Fitri. Ya, jadi kalau lahirannya sebelum sesudah azan maghrib nggak kena, nggak wajib. Kalau meninggalnya bulan Ramadan nggak kena juga. Jadi Karena cuma satu musim ya. satu musim doang, musim dua-duanya. Jadi kalau bayi kudu lahir sebelum maghrib wajib. Kalau orang meninggal kudu setelah Ramadan, yaitu pada maghrib. Jadi kebalikannya. Jadi dua-duanya harus dapat. Nah, itu adalah perihal tentang waktu wujud. Kemudian waktu fadilah. Waktu fadilah yaitu yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil id. Ya.
yaitu waktu yang paling utama. Fadilah itu kan keutamaan. Yaitu apa? Ba'da tulu'il fajri. Setelah yaumul id, setelah terbitnya matahari dan sebelum sholat id. Wal afdal ba'da sholatil fajr. Tapi ini agak sulit ya. Silahkan tuh mungkin udah rempong banget. Ya tapi kalau misal tetangga kita ada yang miskin sih. Nah kalau orang miskin banyak mau gampang ya Pak. Kalau banyak ya. Nah itu maka boleh aja waktu fadilah. Waktu jawas wa huwa min awal Ramadan. Waktu jawas itu waktu diperbolehkan. Itu di awal Ramadan. Jadi walaupun kita satu Ramadan ngeluarin zakat fitrah udah boleh. Sekarang nih boleh. Posisinya boleh. Waktu karoha, yaitu waktu makruh, takhiruha an sholatil aidi ila ghurubi syamsi illa limaslahatin kang bidhari qaribin aw faqirin saleh. Waktu yang dimakruhkan yaitu takhiruha an sholatil id, diakhirkan setelah sholat id. Ini emang gini ya. Kadang kita tuh ada perbedaan pendapat antar teman atau antar saudara atau antar guru kita. Saya melihat dari literasi buku ini mengatakan bahwa mengakhirkan zakat fitrah setelah sholat id itu masih sah. Masih sah. Sah ya. Kalau kita bicara hukum wad'i itu sah batal, sah. Tapi secara hukum taklifnya makruh. Gimana ya bahasa taklif dengan wad'i ini memang. Jadi ada orang sholatnya itu sah tapi kena hukum haram. Kenapa? Contoh nih, ada orang sholat pakai baju nyolong. Dia secara sholat mah sah-sah aja dia. Tapi dia kena dosa. Orang bajunya nyolong. Oh iya. Ada orang sholat pakai air wudunya nyolong. Setelah kewajiban gugur. Hasil kewajiban gugur, tapi dia dosa karena dia mencuri tadi. Nah sholat yang ini zakat, dia itu secara kewajiban gugur, tapi dia nggak dapat pahala. Bisa aja bohong ya. Dia secara kewajiban gugur, tapi dia nggak dapat pahala daripada zakat fitrah. Apa sedekah dapat nggak? Iya. Sedekah bebas kan? Iya sedekah bebas. Ini kita bicara zakat. Sedekah bebas. Kemudian yang terakhir adalah waktu kurma. Dakhiruha an yaumil id illa li'udhrin. Yaitu mengakhirkan di hari id, yaitu setelah adzan maghrib, saat Syawal, kemudian maghrib. Itu kan udah pindah hari tuh, hari kedua. Maka jatuhnya haram. Dia dapat dosa, tapi dia tetap menggugurkan kewajiban, tapi dia dosa. Kewajiban gugur ya? Kewajiban gugur, tapi dia dosa. Sama aja bohong ya. Ya dosa juga, yang gugurin tapi dosa juga. Ya, anggap aja kayak sholat di luar waktu udah. Iya. Kodok. Iya, kodok. Yang namanya kewajiban kan harus tetap dilaksanakan dengan konsekuensi tetap dosa gitu ya. Tetap dosa. Iya. Tapi ada pengecualian. Pengecualian di sini adalah kecuali kalau lima salat itu dari qorib. Kalau yang tadi setelah salat Id, semisal nih kita punya guru kita miskin, rumahnya agak jauhan. Kita mau ke sana repot, ntar aja habis salat Id dah. Buat guru saya ini orangnya lagi miskin, lagi butuh. Kita ngasihnya habis salat Id. Itu kita nggak dapat makruh, kita tetap dapat pahala. Karena kita memberikan orang yang lebih butuh dan kan intidori fakir au qorib, saudara kita punya saudara. Kan bahasanya kalau kita sodako kan yang bagus lebih saudara dulu kan ya. Saudara, tetangga, baru deh tuh orang-orang jauh. Kita punya saudara, ya kita dulu saudara dulu, tapi saudara kita jauh. Ya udah, kan dia lebih butuhkan. Udah, ntar aja dapat sakit. Nggak apa-apa, dia nggak dapat dosa dan juga tetap dapat pahala. Kemudian kalau semisal lam yajid mustahik. Kalau semisal sampai maghrib nggak ketemu mustahiknya siapa ini ya? Mungkin orang tajir semua kali ya kan. Nah, itu juga tetap maksudnya nggak dapat dosa karena memang udah banyak orang tajir, orang kaya. Akhirnya bingung dia. Kebingungan mencari siapa berdikasih. Iya, bingung dia. Agak laku dah. Agak laku gitu. Agak tungkulan baik. Jadi ini kagak dapat dosa. Ya kan uzrin, ada uzur. Ya, ada uzur. Jadi Islam itu mengatur hal-hal itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, sekarang ini nih, kayak sekarang pandemi COVID-19. Kan dari awal-awal MUI justru mengatakan menyarankan sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan mah ya mohon maaf ya, kalau saya mah kurang sependapat kalau saya karena waktu wujudnya itu waktu was Ramadan. Tapi waktu Ramadan jawas boleh. Nah, ketika satu Ramadan di sini dikatakan jawas tuh boleh. Boleh itu hukumnya ya cuma sekedar mendapat keguguran. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Kita cuma dapat menggugurkan doang. Bergugur. Tapi nggak dapat pahala. Nah, tapi kondisinya sekarang beda. Kondisinya sekarang orang itu lagi
pada butuh. Dalam kaidah fikih ada mengatakan al-hukmu yaduru ma'illah. Hukum itu kan selalu berputar dengan situasi dan kondisi. Nah, kondisinya kita lagi susah nih. Ya udah dah kita kasih. Terus gimana dapat pahala? Ya dapat pahala. Lah kan lagi bersusah. Lagi sikon ya. Iya. Kalau normal nggak ada pahala ya. Iya, jawas doang. Iya. Makanya orang-orang dulu kalau ngeluarin habis latih semua. Ya coba orang ngeluarin takbiran ya. Hampir jarang kecuali kepepet kali ya. Istilahnya kondisinya dia mau mudik, apa kondisinya dia takut nanti di tengah jalan nggak bisa zakat fitrah. Nah, itu pengecualian. Nah, posisi kita nih sekarang posisi pengecualian karena orang lagi pada susah, orang lagi pada butuh. Ya udah kita keluarin lebih awal. Terus juga takutnya nanti adanya perkumpulan massa di waktu malam takbiran kan bisa menimbulkan penyebaran virus. Ya udah dah, berarti kita juga tetap mendapatkan kepahala karena situasi dan kondisinya yang seperti ini, ya. Nah, jadi hukum itu bisa berubah-ubah situasinya dan tergantung situasi dan kondisi. Alaman tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumal 'id wa lailatihi sawad akana dzakran aw bisa saghiran aw kabiran hurran 'abdan. Terus zakat fitrah itu wajibnya bagi siapa? Kullu muslimin hurrin, setiap orang muslim yang merdeka. Mau bocah kecil, mau orang tua, mau dia orang gila. Di sini nggak ada tulisan itu ya, akil Bang. Kalau di sini nggak ada tulisan akil loh ya. Dalam kitab ini nggak ada tulisan orang berakal. Orang gila pun di sini dikatakan wajib mengeluarkan zakat. Terus ada kaidah lagi, yang memiliki lebih makanan pokok di hari Idul Fitri. Setiap orang muslim yang merdeka tuh budak, bukan budak. Kalau zaman dulu masih ada budak, sekarang nggak ada budak. Pokoknya muslim, terus dia punya sisa cadangan beras lebih, mau beras mau duit. Pokoknya dia duitnya bisa dibeliin beras. Boleh itu laki-laki, perempuan, kecil, besar, hurran au abdan. Di sini katakan hurri, tapi di situ hurran abdan. Jadi ada kayak kontradiktif dalam dua konteks ini. Intinya kita nggak bahas yang perbudakan udah nggak ada sekarang. Intinya mau kecil mau gede itu wajib zakat. Wa yushtaratu li wujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaju ilaihi mimma yali. Disyaratkan kewajibannya ketika ada kelebihan dari kebutuhannya dia. Dengan syarat pertama, mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu. Dia kelebihan biaya dan biaya orang yang diwajibi untuk dinafkahi. Semisal nih Bang Wafi, dia punya istri, punya anak, juga punya emak. Emaknya nggak kerja, berarti mau kudu nafkahin. Nah, di waktu mau Idul Fitri, Bang Wafi punya kelebihan harta. Maka harta buat dia, buat istrinya, bahasa kata buat makan anak tuh besok udah ada. Maka tetap wajib. Min dainin walau muajjalan, lebih dari hutang walaupun tempo. Meskipun Bang Wafi punya hutang, tapi hartanya dia ini lebih banyak dari hutangnya, tetap wajib. Min khadimin wa mangzilin yaliqani bihi, dari pembantu maupun rumah yang cocok dengan dirinya. Maksudnya meskipun Bang Wafi punya pembantu maupun punya rumah, kontrak bahasa kata nih, dia wajib bayar kontrakan, tapi dia punya harta lebih di malam itu, malam takbiran sampai hari Id, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Lebih dari biaya dia buat anak-anaknya, lebih dari utang, lebih dari biaya rumah maupun pembantu. Tiga-tiganya kalau udah lebih wajib mengeluarkan zakat. Nah sekarang bahasanya gini, kalau semisal tuh gue bayar kontrakan aja belum ya, kan? Terus gimana? Nggak wajib zakat. Karena apa? Karena dia nggak ada biaya buat bayar kontrakan aja, nggak ada. Kalau alasannya anak gue belum beli baju gitu. Nah, coba itu. Jangan zaman dulu kalau Iya. kan? Belum beli baju nih. Mau bayar zakat atau beli baju Baju. lebaran bocah Iya, ya? iya. Kan ada aja yang gitu tadi. Ya. Masalahnya emang kan sekarang baju itu kebutuhan pokok apa kagak? Iya. Kan kalau bahasa kita belajar dulu ya, ada istilah kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah sekarang baju lebaran tuh masuknya yang mana nih? Tiga nih. Nah kalau masuknya tersier, ya kagak masuk. Gimana? Kan baju lebaran mah kan sunnah. Sunnahnya mah kan baju yang paling baru mah. Kalau yang paling baru 2 tahun kemarin, ya udah itu yang paling sunnah. Ya udah kan itu mau kebiasaan orang kita. Jadi kalau misalnya kita punya kayak kita punya cicilan rumah atau kendaraan gitu ya, kita nggak wajib zakat tuh. Kalau punya utang terus kurang dari kelebihan kita,
Iya. Tadi kan bahasnya 3 nih. Nafkah suami istri sama anak, utang. Kemudian sama khodim atau mangzil, pembantu maupun buat rumah. Udah pas banget ini ya nggak ada. Ya akhirnya ya nggak wajib. Tapi orang dulu tetap aja disiasatin. Kalau orang dulu ya, bahasa kita diputar kalau orang dulu ya, diputar. Jadi mah kalau ini kan kita bicara wajib nggak wajib. Tapi kalau bisa mah lah ilok kali 10 tahun kali ngeluarin zakat gitu. Bahasa kata kalau kita bicara sama orang tua dulu mah keluarga dari Ustaz Samsul zakat fitrah ke saya, ya kan? Ntar saya zakat fitrah lagi ke dia lagi, ntar ujungnya dibagi dua, gitu. Diputar lagi. Bahasa kata mah meskipun secara wajib nggak wajib itu nggak wajib, tapi ya ada usaha untuk mengeluarkan zakat fitrah. Fa idza lam takun fadilatan yawma 'id wa lailatuhu amma yahraju min hadhihi umur fala zakata 'alaih. Kalau semisal nggak ada kelebihan di hari Id, kemudian dibutuhkan maka tidak ada zakat. Nah yang terakhir nih. Cuma bahasan ini panjang. Terakhir ini pembahasan tentang ukuran yang wajib di dalam zakat fitrah. So' min kulli yawmin, so'un min an kulli shakhsin, bukan yawmin. So'un an kulli shakhsin. Satu so' di setiap anggota orang, satu orang, mau bocah, mau bayi, mau anak gede, satu so'. Arba'atu amdad bimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 4 mud. Satu so' itu 4 mud. Kalau sekarang mayusawi halian isnen wa khamsa wa sab'in kilo takriban, kisaran 2,75 kilo. Masalahnya kalau di Jakarta kayak liter ya. Saya mah heran ya, kayak di Jakarta doang lah. Saya di Jawa, saya dulu pernah belajar di sono juga, semua pakai kilo. Jakarta doang pakai liter. Nah kira-kira nih 2,75 anggap 3 liter. 3 liter tuh 3 kilo tuh berapa liter? Lebih banyakan literan. Banyakan literan ya. Kalau berat mana liter sama kilo? Kalau beras banyak kilo. Banyakan liter. Kalau beras kan 3 liter setengah sama 3 kilo setengah gitu. Kilonya berarti 1 kilo 2,75 kilo. Ya, berarti banyakan literan ya. Banyakan literan. Berarti lebih ringan. Ringan. Jadi bahasa kata kalau liter udah dilebihin. Lebih berat ya. Iya, udah dilebihin. Kalau saya dulu waktu di Arab pakainya 3 kilo. 3 kilo. Berarti kalau di sini kan 3 liter setengah ya. Berarti dilebihin. Lebih banyak. Itu kalau kita pakai hitungan mazhab Syafi'i. Jadi hitungan beras. Kemudian qaidah kullu man talzamu nafaqatu min ghairi talzamu fitrah. Setiap orang yang wajib dinafkahi maka wajib untuk dibayar fitrah. Ya, wajib. Tapi ada pengecualian di sini. Pengecualiannya adalah zaujatul ab. Istrinya bapak. Istrinya bapak maksudnya apa? Ibu. Bukan. Kalau ibu mah ibu. Istrinya bapak. Istrinya bapak. Bapak kawin lagi. Gitu. Ibu tiri. Iya, ibu tiri. Wajib tuh ya. Iya, sejak ibu kita udah nggak ada, atau orang tua kita kawin lagi. Nah, itu namanya istri. Itu wajib kita nafkahin, tapi nggak wajib kita bayar fitrah, nggak wajib. Ya. Kemudian setiap orang yang tidak diwajibi nafkah ya makanya tidak diwajibi fitrah. Nggak wajib nafkah, kita yang nggak wajib fitrah. Nah, sekarang ada masalah terakhir. Ini amalan terakhir. Ini memang penting sih. La tujzi'u zakah 'anil ibni alladhi la tajibu 'ala nafqatuhu. Kabalik idza aradaha anabu illa idza adina lahu fi ikhraji fitratihi. Enggak cukup bagi seorang ayah untuk memberi zakat kepada anaknya yang ayah tersebut tidak wajib memberi nafkah. Kan ada nih kita punya anak. Anak kita udah kerja. Anak kita udah punya penghasilan. Kalau bahasa kita ini kebalik ya. Masalahnya kalau orang dulu, orang udah balik itu udah nggak wajib nafkah kalau zaman dulu. Kalau sekarang bahasanya kalau dia belum kerja kan masih tanggungan kita ya. Kalau zaman sekarang ya. Nah maka di sini itu nggak boleh bagi anak, bukan nggak boleh, nggak cukup. Maksudnya meskipun ayahnya ngeluarin zakat buat anaknya, dianggap kayak belum. Kecuali illa azinalahu, kecuali kalau anaknya ngizinin. Misal anak bapaknya bilang, Tong, lu udah gue zakatin gimana nih? Oh iya deh bang, nggak apa-apa bang, berarti sah. Kalau sebelah bapaknya diem baik, kagak ngasih tahu ke anaknya, maka zakatnya nggak dianggap. Berarti harus sang anak harus ngeluarin tahu. sendiri. Wah zakat sendiri kan dia kan udah wajib dinafkahin, dia udah punya penghasilan sendiri.
Kecuali Kita kan udah bisa punya penghasilan sendiri gitu. iya, itu kalau dalam istilah kita sekarang. Tapi kalau dalam istilah kitab ini, orang udah balik itu orang yang udah nggak wajib dinafkahi. Udah lepas udah. Dalam ini. Orang tua tanggung jawabnya udah lepas. Ya. Nah, kalau dalam kitab ya. Ya. Makanya kalau bisa nih kita sebagai orang tua ngomong ke anak, nah nih ayah zakatin sini. Kan anaknya iya, nah iya itu pakai izin aja. Jangan diem-diem baik tahu-tahu udah. Makanya kalau orang tua kita udah ngajarin ya, tong sini tong pegang berasnya tong. Nawa itu anukhrija zakatal fitri an-nafsi fardhullahi ta'ala itu. Maka di situ adalah sebagai pembelajaran dan itu memang ada referensinya, ada dasar hukumnya. Ngapa sih anak kita disuruh gitu? Ya karena dia udah balik. Ya udah balik kan nggak wajib dinafkahi. Tapi tetap kita minta izin. Kalau dia niyain berarti kan udah izinin. Jadi ini pembahasan tentang zakat fitrah dulu. Nah, masalah uang ini nanti kita bahas sama Mas Samsul. Masalah zakat uang ini gimana? Kalau dalam kitab ini nggak ada referensinya. Ini zakat karena kita pakai madzhab Syafi'i. Nanti pembahasan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat juga ada pembahasannya. Karena ini pembahasan panjang, panjang. Nggak cukup satu doang. Nggak cukup satu pertemuan. Maka nanti kita akan bahas bersama dengan Ustaz Samsul. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau memang kita butuh pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah, kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.